Selamat sore ibu-ibu, saudari-saudari, anggota Komisi Perempuan, Komisi Wanita di tempat ini. Biarlah kita sama-sama bersekutu saat ini. Kalau kita ada di rumah, mari kita bersuka cita, kita berdiri, kita memujikan satu lagu. Jangan kamu khawatir, kita tidak khawatir apapun juga. Amin. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, ya. Aku tidak khawatir, burung di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan minum pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga. Mari silahkan di rumah sungguh-sungguh bisa beribadah, sungguh-sungguh bisa bersekutu bersama-sama saat ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami akan merenungkan bagian firman-Mu. Tetapi Tuhan, kuatkan kami di masa-masa seperti ini. Biarlah kami tetap setia kepada Tuhan. Kami tetap membaca firman Tuhan, kami tetap berdoa. Dan lebih lanjut Tuhan, kami mohon penyertaan Tuhan untuk rekan-rekan kami yang dalam kondisi lemah, kondisi sakit. Tuhan, tolong tilik mereka satu persatu. Tuhan, hindarkan kami juga dari badai corona ini. Berkati setiap kami. Juga acara-acara mendatang. Ada prediksi masih 3 bulan lagi. Tetapi Tuhan, kami mohon tidak sampai segitu Tuhan. Kalau mungkin dalam waktu dekat badai ini sudah usai. Tuhan tolong sertai kami semua, anggota Komisi Perempuan, Komisi Wanita di tempat ini, terus-menerus diberkati Tuhan. Secara keseluruhan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pakai kami satu persatu. Sebagai ibu-ibu, sebagai wanita-wanita, sebagai perempuan-perempuan, sebagai saudari-saudari. Di rumah kami masing-masing, di keluarga kami masing-masing. Boleh jadi berkat. Tuhan tolong. Apalagi di dalam kondisi saat ini, di mana banyak orang yang harus dirumahkan dan lain-lain. Biarlah kami sebagai para istri boleh jadi berkat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sertai kami dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, Bapak, ibu-ibu semuanya, saudari-saudari semuanya, di dalam kondisi semacam ini seringkali kita juga mengalami kekhawatiran. Wah, bagaimana ini kalau seandainya corona ini terkena, itu bagaimana? Ada kekhawatiran. Kenapa? Karena kalau satu orang terkena corona, maka seluruh keluarga itu bisa terkena semuanya. Ya. Memang ada yang ngomong bahwa kalau orang itu tidak sakit apa-apa, corona itu masih bisa sembuh. Tetapi kita tidak tahu apakah kita tidak sakit apa-apa. Ada yang tekanan darah tinggi, ada yang diabetes, ada yang asma, ada yang bermasalah di paru-parunya, dan lain-lain macam-macam. Dan kita nggak tahu, seringkali banyak orang ya enggan untuk periksa, dan kalau sudah periksa, oh sudah sehat ya sudah. Tetapi seringkali ada muncul kekhawatiran, bagaimana ini ya, mau keluar, mau jalan-jalan, ya mau nge-mall, ya salah, tidak boleh, ada PSBB, ya. Tapi di rumah, wah bosen katanya, gimana ya, bagaimana ini, ada kekhawatiran ya, kekhawatiran nanti kalau keluar bagaimana, kalau kumpul-kumpul nekat bagaimana, ya ada kekhawatiran di sana. Tetapi ada yang dikatakan beriman. Wah, kita harus beriman. Beriman. Apakah kita sudah beriman? Tetapi ada lagi yang kata nekat. Udah, nggak usah macam-macam. Aku berani. Mosok takut sih sama corona. Mosok takut. Ada orang yang mengatakan nekat. Apa bedanya nekat, khawatir, dan beriman? Apa kelihatannya sama? Rasanya sama saja ya, mirip-mirip. Mari kita sama-sama melihat apa itu nekat, apa itu beriman, dan apa itu khawatir. Nekat, apa itu nekat? Nekat itu adalah menurut kamus itu adalah berkeras hati dengan keras atau dengan kuat kemauannya, terlalu berani
tidak mempedulikan apa-apa lagi. Ya. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena ada kekecewaan. Aku kecewa, ya. Mati nggak apa-apa wis, nekat saja, ya, nekat. Ya. Nekat, ini nekat. Ada orang yang putus asa. Orang putus asa itu bisa nekat. Kenapa kok ada orang bunuh diri? Karena dia putus asa, mau bayar utang tidak bisa, nekat. Dia tidak mikir kan setelah bunuh diri itu enak atau tidak, enggak, ya, nekat. Ini orang-orang nekat. Banyak orang nekat. Ada yang nekat juga bergereja di Virginia, itu nekat bergereja, akhirnya juga kena corona dan meninggal. Ada yang kena, nah seperti itu nekat. Gitu. Kok seperti ini? Nekat. Gitu. Ada yang nekat karena apa? Nggak ngerti, ya. Banyak rekan-rekan kita yang nggak pernah lihat TV. Kalau lihat TV cuma lihat sinetronnya saja, ya. Nggak lihat bagaimana berita. Kalau ada berita lihat, wah ini cuma orang ngomong-ngomong saja, percuma dilihat dan lain-lain. Kita nggak tahu apa-apa. Corona itu apa? Nggak tahu. Taunya mungkin corona merek mobil zaman kuno, ya. Nggak tahu, gitu. Nah, corona itu apa? Bagaimana penularannya apa? Kita tidak tahu. Kenapa kok harus social distancing? Tidak tahu. Cuma katanya orang-orang dan seringkali mengatakan, mosok sih begitu? Kayak ini dibohongi, kayak ini hoax. Ya, percuma lah percaya. Nggak apa-apa, ya. Ada orang yang nekat karena tidak ngerti. Ada yang orang yang nekat sudah tahu, tapi karena putus asa nekat saja dan lain-lain. Ya, banyak orang seperti ini. Ini nekat, tidak memikirkan lebih lanjut tentang apa risikonya, dampaknya yang akan didapat. Kalau kita keluar, kita tertular. Bukan kita saja yang tertular, tetapi keluarga kita bisa ikut tertular. Pada saat kita mampir ke orang lain yang kita hampiri tertular juga. Dan kita belum tahu kan orang itu sehat atau tidak. Ya. Mari kita pikirkan, apa perlu kita nekat? Tidak perlu. Ya. Apa dikatakan di sana? 2 Timotius 3 ayat 2. Manusia akan mencintai dirinya sendiri, egois, ya, mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang, yang penting duit. Ya. Mereka akan membuat dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianati, tidak berpikir panjang. Nah ini nekat, berlagak tahu, sok tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Itu 2 Timotius 3 ayat 2 sampai 4. Nah, bukankah itu terjadi di zaman ini? Banyak orang egois, tidak peduli orang lain, yang penting aku senang, yang penting aku enak. Apalagi saat-saat seperti ini, ya. Apalagi kalau kita tahu ada banyak napi yang dilepas. Wah, ini juga menambah suasana yang lebih mengkhawatirkan, ya. Banyak orang nekat. Waduh, kalau aku tidak ada makanan di sini, aku nekat, ya. Nekat, urusannya urusan belakang. Mari kita pikirkan, ini terjadi. Kita tidak boleh nekat. Nekat itu tidak berguna. Nekat itu menyalahi Tuhan. Seperti 2 Timotius itu, Tuhan tidak suka kita nekat, ya. Tetapi apa yang harus kita lakukan? Kita harus beriman. Beriman kepada Tuhan dengan penuh pengertian, dengan penuh bijaksana. Nah, iman itu apa? Dalam Ibrani 11 ayat 1 dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, ya. Bukti dari yang tidak kita lihat. Iman adalah segala sesuatu yang kita harapkan, dasar dari pengharapan kita. Nah, itulah iman. Nah, sudahkah kita beriman? Jadi iman itu fokusnya apa? Fokusnya adalah Allah. Yang penting adalah dasar pengharapan kita adalah Allah. Kalau kita menolong orang lain, kita bertanggung jawab kepada Allah. Mari kita lakukan, ya. Kita bisa menolongnya berdasar kepada Allah, berharap kepada Allah. Fokusnya adalah kedaulatan Allah, ya. Bukan nekat, tetapi kita punya sandaran, yaitu Allah, ya. Efesus 2 ayat 8 sampai 9 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Iman itu kasih karunia, bukan sekedar nekat, tetapi kasih karunia. Ada orang yang dipanggil untuk bisa melakukan ini. Orang yang mendoakan seseorang
dia didoakan sembuh. Orang lain mendoakan, belum tentu dia sembuh. Itu karunia imannya. Iman dia berani melakukan sesuatu, mau melakukan satu perjalanan yang jauh untuk melakukan sesuatu yang penting. Dia beriman untuk melakukan itu. Ada tuntunan dari Tuhan, ada kasih karunia yang menuntun. Itu bukan hasil usahamu, itu pemberian Allah. Itu bukan nekatanmu, tetapi itu pemberian Allah. Bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada yang memegahkan diri. Ini iman. Iman itu kasih karunia Allah, pemberian Allah, keberanian atau keyakinan yang diberi oleh Allah. 2 Korintus 5 ayat 7 mengatakan, sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Percaya, yakin, bukan karena melihat, oh ada gini ya wis, oh itu ya wis, dan lain-lain. Bukan. Matius 8 ayat 2, maka datanglah ini orang sakit kusta. Orang sakit kusta kepada Yesus, lalu sujud menyembah dia dan berkata, apa itu? Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku, Tuhan dapat menyembuhkan aku. Jika Tuhan mau. Artinya apa? Si orang kusta ini tahu betul, mengerti betul, dan percaya betul bahwa Tuhan Yesus itu sanggup menyembuhkan. Tetapi kehendak siapa? Kehendak Tuhan. Jadi dia ngomong, kalau Tuhan mau, Tuhan dapat menyembuhkan aku. Dan Tuhan Yesus mau, Tuhan menyembuhkan. Seperti itulah iman. Kalau Tuhan mau, sembuhkan saya. Kalau Tuhan mau, bereskan badai corona ini. Kalau Tuhan mau, bebaskan seluruh anggota GKT Siloam dari badai corona. Kalau Tuhan mau, bebaskan seluruh orang di Banyuwangi dari badai corona ini. Kalau Tuhan mau, kuatkan kami. Kalau Tuhan mau. Tapi kalau Tuhan berkehendak lain, kita pasti diberikan jalan lain. Ada jalan keluar di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita sama-sama yakini. Kita tidak nekat, tetapi kita beriman kepada Tuhan. Tetapi jangan sampai lebih dari itu. Khawatir. Semuanya takut, semuanya mengkhawatirkan, ya. Sikap berpikir berlebihan, terlalu cemas, terlalu takut karena ada sesuatu yang terjadi, sehingga tidak berani berkutik apa-apapun juga, ya. Tidak berani berkutik apapun juga karena takut, karena cemas, karena mengalami perubahan di dalam kehidupan. Banyak orang mengalami semacam ini. Kita berdoa untuk mereka yang terkena COVID. Keluarga yang orang tuanya terkena COVID sangat cemas, sangat khawatir. Kita doakan mereka. Kita berdoa untuk sekitar kita, untuk kita semuanya. Berdoa, ya. Kita beriman, tidak khawatir. Khawatir itu seperti apa? Khawatir itu takut di dalam segala hal, tidak berani bergerak, dan membuat kita jadi stres, membuat kita jadi masalah, gangguan di dalam kejiwaan kita, roh kita, pemikiran kita, kejiwaan kita. Khawatir itu apa? Khawatir seperti itu. Firman Tuhan ngomong apa? Filipi 4 ayat 6 mengatakan apa? Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa. Kita tadi sudah berdoa. Dan permohonan dengan ucapan syukur. Kalau Tuhan berkenan, aku berkenan, aku juga taat kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan berkenan, berarti itu memberikan yang baik untuk saya dan untuk semua. Mari kita sama-sama ini, ya, tidak khawatir, tetapi menyatakan permohonan dengan rasa syukur. Mari kita sama-sama hayati. Tidak nekat, kita beriman, tetapi juga tidak khawatir. Amin. Mari kita sama-sama hayati ini sampai saat ini. Kita tidak tahu sampai kapan badai corona ini, tetapi mari kita yakini Tuhan akan menuntun jalan kita. Kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Bapa di dalam surga, berkati setiap ibu-ibu, saudari-saudari Komisi Wanita Sofia GKT Siloam. Berikan ibu-ibu ini sungguh-sungguh taat kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan. Apa yang dilakukan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Tidak nekat, tetapi juga tidak khawatir. Tuhan tolong. Berkati setiap kami pada saat ini terus-menerus dipimpin oleh Tuhan. Tahu apa yang kami lakukan sebagai wanita-wanita Kristen. Terima kasih Tuhan.
Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita pujikan satu lagu, iman yang beri menang. Banyak godaan, tetapi iman kita memberi kita menang. Murid Yesus di dunia, banyaklah godaan, nafsu iblis maupun ada selalu menyerang. Lawan dosa dan godaan serta kuasa setan, meski aku tak berdaya, Tuhan yang beri menang. Imanlah beri menang, imanlah beri menang. Ajar kemenangannya yang kalahkan dunia. Sekali lagi kita pujikan, kita bersama-sama lakukan lagu ini. BPR 262. Murid Yesus di dunia, banyaklah godaan, nafsu iblis maupun ada selalu menyerang. Lawan dosa dan godaan serta kuasa setan, meski aku tak berdaya, Tuhan yang beri menang. Mari kita menyanyi dengan keras. Imanlah beri menang, imanlah beri menang. Ajar kemenangannya yang kalahkan dunia. Kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur Komisi Perempuan Sofia sudah bersekutu saat ini. Berkati kami kalau kami selesai bersekutu, kami bisa memikirkan, kami bisa terus mengimani Tuhan Yesus dalam hidup kami. Kami tidak nekat, tetapi kami beriman. Kami juga tidak khawatir, tetapi kami beriman. Kami melakukan dengan dasar iman kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita.